Mulai? Udah, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wandrus Pemikir Barus, kelompok tentang pemanfaatan usaha alami dalam pertanian organik tebu, solusi berkelanjutan pengendalian hama. Saya selaku ketua kelompok akan mempresentasikan sedikit tentang hal yang akan kami jelaskan untuk ke lapangan juga nantinya. Yang dimulai dari pertama itu adalah latar belakang dan juga permasalahan. Sektor agrikultur penting bagi ekonomi Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap PDB. Fokus pengembangan pertanian di Indonesia ialah praktik berkelanjutan. Tebu merupakan komoditas penting untuk ketahanan pangan nasional, yaitu bahan baku industri gula. Produktivitas tebu di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Salah satu penyebab utama adalah serangan hama dan juga penyakit, terutama penggerek batang tebu yang menurunkan rendemen dan juga kualitas tebu. Pengendalian hama penggerek tebu banyak dilakukan secara hayati, lebih efektif daripada pestisida karena hama berada di dalam batang tebu. Masuk ke pertanian organik tebu, pendekatan budidaya yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kesehatan tanah, dan pengendalian musuh alami. Pengendalian hama alami menggunakan pupuk alami yaitu kompos ataupun pukan dan mengendalikan gulma mekanis. Pengelolaan hama dan penyakit mengandalkan musuh alami dan juga bahan biologis ataupun entomopatogen. Meningkatkan kesuburan tanah dengan teknik pengolahan tanah minimum dan penambahan bahan organik. Lalu ada memberikan manfaat ekonomi, permintaan tinggi di pasar internasional, biaya produksi lebih rendah dan sosial, lingkungan kerja yang sehat dan pemberdayaan petani. Lalu akan saya lanjutkan untuk pengendalian hama dengan musuh alami. Yang pertama dengan metode ramah lingkungan yang mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Musuh alami itu seperti predator, parasitoid, dan entomopatogen. Predatornya memangsa hama langsung, contohnya seperti kumbang, Coccinellidae memangsa kutu daun, laba-laba memangsa berbagai serangga kecil. Parasitoid itu bertelur di dalam atau pada tubuh hama. Larvanya memakan inang, contohnya seperti tawon Trichogramma sp menyerang telur penggerek batang. Potesia fluipes mengendalikan larva penggerek batang. Lalu ada entomopatogen, jamur Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae. Lalu bakterinya Bacillus thuringiensis dan nematoda Steiner nema sp. Heterohabiditis sp menginfeksi dan membunuh hama. Selanjutnya strategi dan tantangan. Yang pertama strategi konservasi habitat musuh alami atau tanaman berbunga, menjaga kelembaban tanah, rotasi tanaman, dan intercropping. Pelepasan musuh alami secara simentatif, contohnya pelepasan massal Trichogramma. Tantangan: waktu respon lebih lambat dibandingkan pestisida kimia, membutuhkan pemahaman mendalam tentang ekologi musuh alami, faktor lingkungan, suhu, dan kelembaban, dan praktik pertanian. Pestisida berlebihan dapat mengurangi efektivitas. Produktivitas awal cenderung lebih rendah selama masa transisi ke organik, akses terbatas ke pasar organik, dan biaya sertifikasi. Jadi untuk kesimpulan dan sarannya, pertanian organik tebu dan pengendalian hama dengan musuh alami adalah solusi keberlanjutan yang mengurangi bahan kimia sintetis, meningkatkan kesehatan tanah, dan menghasilkan produk berkualitas, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi petani. Keberhasilan
bergantung pada strategi dan terintegrasi dan dukungan. Untuk sarana perlu didukung pemerintah dan LSM untuk mengatasi tantangan dan memastikan keberlanjutan. Baik, sekian, terima kasih dari paparan kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya, ini terkait pertanian berkelanjutan penggunaan musuh alami terhadap hama tanaman tebu. Nah, untuk menjadikan pertanian berkelanjutan itu kan identik dengan ramah lingkungan. Nah, di sini dia pemanfaatan musuh alami. Nah, kenapa hanya pemanfaatan musuh alami, sedangkan banyak kultur teknis lainnya yang dapat untuk meningkatkan produktivitas tebu selain penggunaan dengan musuh alami? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi fokus kami di sini sebenarnya untuk pengendalian hama itu dengan musuh alami. Selain itu memang pasti ada bagian dari kultur teknis ataupun entah dari jarak tanamnya atau jenis dari tanaman itu sendiri yang akan berkesinambungan dengan hama yang ada. Nah, ini adalah yang kami dapatkan sebenarnya dari lapangan, tapi sudah dengan kultur teknis yang sudah sesuai, yaitu misalnya dari jarak tanamnya ataupun dengan pengelolaan entah pupuk atau apa itu memang sudah dikurangi, tapi masih terkendala dengan hama. Jadi ini pilihan terakhir yang kami share ke petani yang memang tanaman tebu selain dari kultur teknis mereka, dan juga dengan mengurangi penggunaan pestisida mereka yang terlalu sangat berlebihan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih sudah hadir. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.